wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini untuk melakukan diseminasi budaya positif yang insya Allah kita akan laksanakan sebentar. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah telah banyak mendukung atas kegiatan selama menjadi calon guru penggerak. Kemudian dengan memberikan fasilitas, kemudian mendukung kegiatan dengan berupa jadwal-jadwal yang disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan saya. Seperti juga saat ini telah mendukung kegiatan ini. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih kepada para wakil kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru yang selama saya mengikuti kegiatan ini sangat banyak membantu, sangat mendukung kegiatan saya sebagai calon guru penggerak. Di budaya positif itu positif akhir dari awalnya yaitu berupa peraturan yang ada di sekolah, kemudian menjadi kegiatan kelas ini otomatis akan mendisiplinkan, memberikan disiplin positif pada kita warga sekolah di SMA Negeri 10 Jeneponto. Nanti terjadinya disiplin positif di sekolah karena biasa kita lakukan akan menjadikan budaya di SMA Negeri 10 Jeneponto. Yang menjadi pertanyaan nanti pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bagaimana menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak? Kalau pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Ya, ada yang setuju, ada yang tidak ya. Oke. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah atau reward bila memotivasi siswa. Ya, setuju. Ya. Ketiga, guru bisa mengontrol peserta didik. Apakah betul kita sebagai guru bertugas untuk mengontrol peserta didik atau bagaimana? Kemudian yang keempat, seorang guru harus mampu memberikan solusi bagi siswanya. Ya, jadi ya tadi ada yang mau jawab betul, ada juga yang tidak. Nah, untuk menjawab itu semua, nanti kita akan lihat apakah benar bahwa hukuman itu bisa mendisiplinkan siswa. Apakah dengan pemberian reward itu baik untuk siswa? Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Sebentar kita akan membuat keyakinan kelas. Tetapi kita di sini, kenapa saya mengundang Bapak wali kelas, Bapak Ibu guru, karena kita bukan membuat keyakinan kelas, tapi kita akan membuat keyakinan sekolah. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang selanjutnya restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Oke, selanjutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Dr. William, teori kontrol yaitu ilusi guru, bagaimana seorang guru mengontrol murid, kemudian semua penguatan positif, efektif dan manfaat, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter dan orang dewasa hak untuk memaksa. Kata disiplin yaitu seseorang yang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa
bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa di sini yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh semua orang, baik itu orang yang berbeda agama maupun yang berbeda negara. Jadi ini bersifat universal, berlaku untuk semua orang. Contohnya, nilai tanggung jawab. Semua orang meyakini bahwa kita semua harus memiliki rasa tanggung jawab. Kemudian, semua orang meyakini bahwa kita harus memiliki rasa saling peduli, saling menghargai. Nah, ini yang disebut dengan nilai-nilai universal. Nah, untuk saat ini kita diharapkan memiliki nilai yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, berkebinekaan global, kreatif, inovatif, kemudian bernalar kritis. Nah, itu semua yang diharapkan kita miliki. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pertanggungjawaban atau Verwoerd itu selalu menjadi sisihannya hak dan kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajiban. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Closer tadi pada teori kontrol yang menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini dikemukakan pula oleh Diane Gosling yang 1998 yang mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik, artinya motivasi dari dalam diri seseorang akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. 3 motivasi perilaku manusia, yaitu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk 5 kebutuhan dasar manusia secara garis besar dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, yaitu kita butuh makan, kita butuh yaitu namanya kalau di ekonomi sandang, pangan, papan, ya. Kemudian kebutuhan kedua yaitu kita membutuhkan kasih sayang dan merasa diterima. Jadi kalau kita bergaul, kita ingin dikasihi, ingin disayangi dan ingin diterima di kelompoknya. Jangan dibuat merasa tersisih. Kemudian yang ketiga, perlu rasa kesenangan, perlu rasa kebebasan dan penguasaan. Di sini kita bisa melihat posisi kontrol restitusi. Posisi restitusi dibagi menjadi 5, yaitu ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada rasa sebagai teman, pemantau, dan manajer. Berdasarkan nilai komposisi kelima ini, sebentar kita akan melihat pilon dari mana menjadi seorang penghukum, bagaimana menjadi pembuat orang merasa bersalah, menjadi teman, pemantau, dan manajer. Sebelum ke
kita menonton videonya, saya perlu sampaikan bahwa sebagai guru kita diharapkan jangan sebagai seorang penghukum. Kenapa? Karena kalau kita memberikan hukuman kepada anak-anak, itu tidak akan membuat anak-anak akan berubah. Boleh jadi dia berbuat yang lebih fatal lagi. Apalagi tadi dihubungkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Boleh jadi anak-anak itu berbuat kesalahan itu karena hanya ingin merasa perhatian, ingin diperhatikan, atau merasa tidak ada kebebasan, makanya dia melakukan hal itu. Kemudian untuk sebagai pemberi penghargaan, ini juga sebenarnya tidak diharapkan. Kenapa? Pemberi penghargaan kepada anak-anak, makanya sekarang untuk K13 itu, apalagi kurikulum mereka tidak ada lagi namanya perankingan. Perankingan. Kenapa? Supaya anak-anak jangan sampai dia termotivasi untuk belajar hanya karena ingin mendapatkan peringkat. Tetapi pemberi penghargaan, dia melakukan sesuatu bukan karena betul-betul dari dalam dirinya, tetapi hanya karena takut dihukum atau karena dia melakukan karena ingin dipuji dan lain-lain. Tetapi kita yang diharapkan adalah anak-anak berbuat itu karena motivasi dari dalam dirinya sendiri, yaitu keinginan untuk betul-betul mau belajar, ingin berubah untuk memperbaiki dirinya. Nah, di sini ada posisi penghukum, pembuat, merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dari kelima posisi kontrol restitusi ini, yang paling baik adalah sebagai posisi manajer. Menurut Bapak Ibu sebelum kita nonton, yang mana yang lebih bagus, posisi penghukum atau posisi pembuat orang merasa bersalah? Posisi membuat orang merasa bersalah. Ya, merasa bersalah lebih. Iya. Ya. Sebentar kita akan lihat apakah betul penghukum Enggak pada sih video. Hah? Video kah? Saya Lisa deh, ambil tiru dong. Lihat apa ambil. Masih dia kasihan itu kalau bisa itu kata kelas tuh senantiasa membersihkan Allah atau senantiasa tapi kalau begitu maksudnya sistem bertanggung jawab membersihkan kalau bisa itu masuk ada tidak nilainya? Aku bukan raja dan ratu kuning. Menghargai, menyayangi, mencintai sama temannya. Apa jakarta kasih bersikap dengan senyum itu ibadah. Bagaimana kalau kita jadikan saja ini senyum itu ibadah, jadikan 5S. Ya. Salam sapa sopan santun. Jadikan saja ini yang senyum itu ibadah, jadi lebih luas. Berarti 5S, senyum salam sopan santun. 5S Salam. Salim
Salam sapa. Senyum, salam, sapa, salim. Sopan santun. Sopan dan santun. Sapa. Ada 7. Jadi tadi kan saya nama Sadar. Yang terus kita harus pendapat yang lain. Orang lain. Masing-masing di sini. Menghargai pendapat masing-masing. Mandiri, bertanggung jawab, gotong royong, disiplin ini kayaknya dilakukan menggunakan bahan bela kepercayaan. Gotong royong, disambung, Sabu lihat sampah baikkan Bu. peduli, yang peduli sesama yang lain, solidaritas, PSI. beda solidaritas dengan peduli. Beda. Solid itu peduli. Peduli dia luar biasa. Dia cuma solid dengan Toleransi, toleransi, tidak boleh melarang teman yang berbeda agama dalam. Toleransinya kayaknya terlalu sempit. Harusnya toleransi. Ya, toleransi yang mengglobal. ya, betul. Kebinekaan global. Aku rajin ikut upacara setiap Senin berhasil menjaga sumpah di Anua yang pembinanya. Walaupun tadinya itu sempat terlupa. Orang yang selalu kesurupan. Saya harus berubah itu bodohnya kesurupan apa? Ada sayangnya yang terlupakan untuk sekolah. Untuk sekolah, misalnya ke paket itu social distancing tak lagi oleh kelas ke kata-katanya kan ini hanya Sekolah itu jadi kayak garis besarnya itu. jadi nanti ada Iya. Khusus lagi ke anak wali. Toleransi beragama. oke Ayo Boji, literasi dan lupa. Mana senang literasi dia pembelajaran dimulai. Kan bisa tiap hari kan. enggak berdoa sebelum dan Berdoa. Oh saya Saya lupa berdoa. selalu berdoa. Tidak boleh menggunakan kamera pada saat menulis. ya
Yang makan sebelum Ini tahu saudara Ya, kayak bilangan datang terlambat itu salah, harus diganti. saya sebenarnya siswa harus hadir 15 menit sebelum pembelajaran mulai. Datang waktu lebih menyenangkan. Siswa hadir sebelum Tidak boleh Bagaimana? Sudah sepakat yang sepakat. Sepakat. Oke, berarti kita tutup. Selanjutnya konsumsi. Oke, saya kembali ke penyelesaian. Ini harus saya dengan kelas ya. Jadi ini sebenarnya sangat berkaitan dengan nanti tindakan kita bagaimana kalau ada siswa yang punya kasus. Nah ini kembali lagi ke kasus. Seperti tadi yang saya sampaikan, kita berusaha melakukan kalau anak-anak berbuat salah janganlah diberikan dalam bentuk hukuman. Kemudian anak-anak dalam penyelesaian kasus ya, kita diharapkan menyelesaikan kasus itu dengan model segitiga restitusi, di mana kita sebagai guru tidak berbuat terhadap siswa, tidak pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua tidak bertindak sebagai teman, kemudian jangan memberikan tindakan kepada anak-anak sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian jangan berbuat sebagai pemantau, tetapi tugas kita adalah sebagai manajer. Ya, sebagai manajer. Pertama, yang dikatakan sebagai guru, sebagai penghukum, ya. Jadi sebelum saya lanjut bagaimana menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi, saya sampaikan dulu apa itu yang dikatakan sebagai guru, sebagai penghukum, apa itu guru sebagai pembuat merasa bersalah, apa itu guru yang bertindak sebagai teman, apa guru sebagai pemantau, dan apa itu guru sebagai manajer. Manajer adalah sikap guru yang terbaik dalam, tetapi seorang manajer dalam menyelesaikan kasus itu menggunakan segitiga restitusi. Atau video merasa bersalah. ini terlalu lembut ya, akhirnya anak-anak ternyata lebih fatal ini daripada penghukum. Oh, di rumah. Kamu ini tahu nggak? Ibu mas lah ini tahu. Selamat pagi, Bu. Naren. Kenapa terlambat lagi, Nak? Kamu sering ya, saya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Gimana? Maaf, Bu. Tapi siswa yang biasa tidak minta maaf nih. Kamu suruh Dikasih warna. Kalau terlambat tidak pernah ada kata maaf. terus Pasti sekarang tidak ibu minta harus maaf. tulis apa yang di buku absen? Ya lupa lah. Ini kan terlambat. Ibu harus apa? Balik dulu Pak. Bu, maaf sekali. Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Kalau ibu Maaf sekali. Ini guru Sebentar kita koreksi kita. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lemah
lembut. Dan Namun jadi KJK. murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan mengalami ini. Wah, sudah jam berapa? Iya dong. Iya bu, habis ibu saya lupa bawa ucap saya bu. Malah menyalahkan ibu kamu. Kok terlambat sih? Iya bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar saya lari kencang, tetap gak kekejar bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Bikin senang demi ibu, bisa kan? Bisa lah bu. pakai pertama. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Ibu beresin absen kamu. Guru berbicara dengan nada suara ramah, Nanti ada Maret begitu kita. cenderung masih berguna untuk menjaga suasana pertemuan. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Sesuatu kalau suruh ada Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahwa Naren! Selamat pagi, Naren. Iya, sekolah dinas. jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Keyakinan diri dan orang lain mungkin ya bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Kata-kata jadi Saya akan coba untuk tidak lupa beserta alam saya bu. Baik, kalau Naren mau terawat di rumah, ada orang yang kira-kira bisa mengingatkan tidak? Ada bu, teman saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibunya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu
biar tidak terlambat bangun lagi. Jangan begadang. Terima kasih udah sama kami. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Udah Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid yang memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang bertanggung jawab dan memecahkan masalah. Kita sudah tahu bagaimana posisi manajer. Bisa lanjut bagaimana langkah-langkah dalam bonding kan mau. posisi manajer. Segitiga resiko sini. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat pada Pak Guru. Berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berat penerapan segitiga restitusi. Pak, seru banget. Masa aku dikatain Pak? Pak, ya aku marah lah. Aku udah dikatain TK di depan Pak. Kemudian setelah itu kamu Ya saya, Pak, seru banget. Saya bentak-bentak dia depan teman lain. oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu kan? Iya lah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan agama itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak ditindak mencurigakan lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Bagus. Bagaimana 5 posisi kontrol guru dan ternyata dari kelima posisi kontrol guru yang ada yang disarankan sebagai seorang guru adalah menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian sebagai seorang manajer menyelesaikan suatu permasalahan atau kasus yang ada, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah melakukan menstabilkan dulu keadaan siswa. Jadi tadinya yang kita lihat itu awalnya marah-marah si Eka itu, setelah itu kita agak stabil siswanya, baru kita harus melakukan validasi atas tindakannya yang salah. Kita mengecek apa kira-kira tindakan yang salah yang dilakukan anak-anak. Setelah itu baru kita melakukan langkah terakhir, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Seperti yang tadi, yang semua yang kita buat tadi, menanyakan apakah keyakinan kelas ataukah prinsip anak kita yang bermasalah itu sudah sesuai atau tidak. Itulah langkah-langkah segitiga restitusi. Oke. Dengan selesainya kita menonton kegiatan tadi, maka
kalimat-kalimat negatif. Sedangkan yang kita inginkan bagaimana di sekolah kita, khususnya di kelas-kelas itu ada namanya budaya positif. Ya, betul. Budaya positif. Dari mana budaya positif itu? Dari awalnya adalah dari peraturan kelas kita ubah menjadi kalimat-kalimat positif, kemudian menjadi keyakinan kelas, dari keyakinan kelas kemudian menjadi disiplin positif. Nah, dari disiplin positif, karena kita sudah menjadi disiplin, maka otomatis kalian semua akan menerapkan budaya positif. Nah, sekarang apa saja peraturan-peraturan di kelas selama ini yang ada? Apa? Tidak boleh duduk di atas meja. Ya, pertama tidak boleh duduk di atas meja. Kedua, tidak boleh ribut. Dan tidak boleh buang sampah sembarangan. Apa lagi? Jangan ribut di kelas. Ya, dilarang ribut di kelas. Tidak boleh pacaran. Tidak boleh pacaran. Tidak. Yang saat kaitan kalau orang pacaran biasanya suka landing. Apa lagi? Apa lagi? Hah? Tidak boleh bolos. Kalau buang sampah di tempatnya, ya, di tempatnya. Kalau ada yang tidak menyapu, tidak ada yang bertugas di dalam PPKN. Ya, kalau tidak melaksanakan piketnya, ya tidak piket kelas, berarti akan dilapor ke wali Kelas. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Nak? Ya, tidak memakai topi dalam ruangan. Kemudian apa lagi? Kalau tidak ada keterangan izin yang bolos. Ya, harus punya surat izin atau memberikan keterangan ya melalui WA atau apa ya. Ya, memberikan informasi lagi. Ya. Kemudian apa lagi biasa di kelas? Tidak boleh makan di dalam ruangan saat Ya, tidak boleh makan dalam kelas dalam proses belajar dan mengajar. Ya, boleh makan tetapi dalam tempat istirahat ya. Kemudian apa lagi? Dilarang menggunakan HP. Pak Guru menjelaskan. Bisa menjelaskan. Atau dilarang menggunakan HP apabila tidak ada perintah dari guru. Oke. Nah, dari semua itu, Bagus Maria. siapa yang bisa tulis tadi semua peraturan-peraturan tadi? Ya. Saya lupa kalau ada sekretaris saya. Jangan bolos Siapa sembarangan. sekretaris? Pas ya, Bu. Oh. Ya, peraturan. Satu. Tadi apa tadi? Coba. Jangan bolos sembarangan. Dilarang duduk ya. Dilarang buang sembarangan. Apa yang dilarang membuat sampai kelihatan tulisannya ya.
Mau maju deh. Hancur makin anak nulis ini. Akmat, gaya dulu. Well, tadi. Well. Ya, game porji. Ya, gaya dulu gaya. Bagus, mata di mana bagus? Bagus. Kita harus bersikap jujur. Dikatakan bahwa anak Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada mulai kejujuran. Iya, Iya, ini dia video anu, Bu Mas kenapa lagi video ah? Tadi sih, Bu. Cara itu tenangnya, anak sini mati jadi. Bukan saya yang kamu video. Ini Kan deh. Iya, bisa semua belajar mereka konsisten mempresentasikan hasil apa? ini kak ini. Jangan gadget.
Ngomong ini. Esa, Marwa. Baru-baru ada tali aturan dilarang. Iya mau kok. Kalau disepakati sebentar atau besok silahkan membuat artikel di sini di dinding keyakinan kelas 11 ya. Pertama, Aisyah dekat-dekat. Saya harus memiliki rasa tanggung jawab dengan mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke. Kedua, kita harus bersikap jujur. Sepakat. Oke. Harus saling menolong. Ya. Sepakat ini. Jadi harus saling menolong ya. Ya. Oke, kita harus bertanggung jawab menjaga kerapian seragam, maksudnya kerapian berpakaian, ya. Kemudian bertanggung jawab, ini sudah ada bertanggung jawab, ini ada juga bertanggung jawab, saling menghargai ya, kita harus saling menghargai. Ya Bu, contohnya kita bicara, nggak boleh bicara. Ini juga saling menghargai sama, ya Bu. Jadi yang koi. Kita harus manis, bagaimana kalau tidak? Kita harus saling menghargai, berarti sama orang ya.
Jangan membuli gelas. Perempuan dilarang bolos. Laki-laki dilarang. Perempuan tidak bolos. Ya, tolong menolong. Mana tadi tolong menolong? Ya. Yang tiga, Bu. Membantu. Ini menghargai, tempat menghargai. Hari itu bukan di pandang. Pada saya, ini mengumpulkan tugas harus tepat waktu, berarti disiplin. Disiplin. Harus berperilaku baik, artinya ini. Memperlakukan teman dengan baik, maka mereka akan memperlakukan kita juga dengan baik. Artinya saling menghargai. Malah limangku deh, malah limangku. Ini paling bagus. Ramah, sopan, peduli. Jangan mencuri pulpen. Jangan mencuri pulpen. Jangan mencuri pulpen. Menjaga kebersihan. Berangkat sekolah harus tepat waktu supaya tidak dihukum. Menjaga kebersihan ini menjaga kebersihan. Mana tadi menjaga kebersihan? Itu be. Menjaga kebersihan, kemudian gabung dengan disiplin. Mana tadi disiplin? Itu Bu. Yang di bawahnya satu. Mana? Ya itu Bu. Ramah, sopan, peduli. Jangan tidur di kelas. Kecuali sakit ya. Mengikuti perintah ketua kelas. Lihat dulu perintahnya, jangan sampai perintahnya tidak sesuai ya. Perintah kata-kata. Saling menghargai. Ini kita harus berperilaku jujur. Oke, sudah jujur. Coba statusnya Ibu tulis lagi. Jadi apa-apa saja yang disetujui. Pertama, bertanggung jawab, saling menghargai. Satu, saling menghargai. Ini banyak sekali saling menghargai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saling menghargai. Berpacaran di kelas itu otomatis tidak menghargai temannya. Yang jomblo. Jadi saling menghargai. Disiplin dalam berpakaian harus sesuai aturan di sekolah ya. Kemudian yang kedua, disiplin waktu. Waktu mengumpulkan tugas harus tepat waktu. Waktu untuk ke sekolah, masuk di kelas harus tepat Waktu. Semua adalah Disiplin. Kemudian menjaga kebersihan, bertanggung jawab, menjaga kebersihan. Keempat, bertanggung jawab. Oke, bertanggung jawab.
bergotong royong. Ya, bergotong royong mengerjakan tugas, bergotong royong membersihkan kelas. Kemudian apa lagi? Yang terakhir nanti kita harus berperilaku jujur, sudah, menghargai, sudah, menghargai teman-teman, dan saya yakin jika dalam kelas jujur dan saling menghargai, maka kelas atau teman-teman merasa nyaman dalam kelas dan tidak ada permusuhan dalam ruangan kelas. Oke, ini sangat bagus. Ini sudah menjelaskan apa arti sikap jujur dan saling menghargai. Oke, bagaimana anak-anak yang keyakinan kelas kita sudah sepakat yang ya, sudah yakin bahwa harus ada sikap seperti ini? Sepakat. Apakah kalian yakin akan melaksanakannya? Yakin. Yang di belakang yakin? Sepakat? Oke, mudah-mudahan dengan melaksanakan keyakinan kelas ini, kelas menjadi disiplin. Dan setelah kita menerapkan disiplin kelas, maka budaya positif akan tercipta. Siapa tertarik pas hari catat ini semua, baru buat di kertas karton, tulis keyakinan kelas satu. Ini semuanya. Oke, Ibu. Oke, saya tunggu hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlela SPDGR. Saya adalah salah satu guru di SMA Negeri 10 Jeneponto. Perubahan positif yang saya lihat dari Ibu Hajah Hasmila Hamid selama mengikuti CGP itu banyak sekali perubahan-perubahan positif yang saya lihat. Salah satunya adalah semakin kritis dan beliau semakin bijak dalam memecahkan permasalahan yang terjadi di sekolah. Beliau semakin kreatif dalam mencerminkan guru abad 21 dalam pemanfaatan teknologi. Perubahan pada pola pikir beliau dalam memberikan layanan pembelajaran kepada siswa. Contohnya di sini memberikan atau membuat kesepakatan kelas. Adapun perubahan yang terjadi di lingkungan sekolah kami semenjak Ibu Hajah Hasmila menjadi CGP, yaitu kedisiplinan di sekolah kami alhamdulillah semakin lebih baik. Salah satu contohnya adalah penerapan piket serta penerapan 5S di lingkungan sekolah, dan juga tingkat kesadaran siswa dalam kebersihan kelas itu sangat tinggi. Kemudian juga salah satu yang membuat saya pribadi merasa ada perubahan yang terjadi di lingkungan sekolah itu adalah beberapa pekan yang lalu itu kami mengadakan visi misi sekolah di mana semua rekan-rekan guru dilibatkan dalam pembuatan visi misi sekolah. Jadi itulah perubahan yang saya rasakan semenjak Ibu Hajah Hasmila Hamid menjadi peserta CGP. Semoga kedepannya selalu dimudahkan kegiatannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.